Selamat datang di Mekal Hours. Gimana? Apa kabarnya teman-teman semua? Sobat-sobat semua yang ada dimanapun yang sedang bekerja siang-siang begini nih ya. Dan hari ini kita bertiga mau membahas sesuatu hal yang lagi happening tentang ya bersekitaran di dunia pekerjaan, yaitu tentang ambisi. Setuju nggak? Setuju. Ambisi. Jadi kita lagi mau gali sih tentang ambisi, karena memang itu yang sedang banget terjadi di kita, di kalangan anak-anak muda yang lagi sedang mengejar karir. Ya. Dan hari ini saya mau perkenalkan sahabat-sahabat saya dulu. Dan yang pakai baju kuning kotak-kotak dulu nih. Halo, nama gua Nehemia Rimba. Panggilannya? Nemi. Nemi, thank you brother. Nah sebelahnya ini. Halo semuanya, nama gue Henry. Panggilannya Henry. Henry. Aktivitasnya apa aja? Saat ini lagi ngapain aja? Nonton aja ya? Ya biasa, tiap hari kerja, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan. Gimana sekarang bekerjanya Pak? Gimana kerjanya? Gua di Subroto. Atas Subroto. Oh ya. iya, pas di jalan gitu ya? Betul, betul. Iya. Kalau buat dari Jauh kita sebenarnya, gue di Sudirman. Oh deket dong? Iya di WTC. Ya kapan-kapan makan siang bareng lah. Oh, iya, boleh. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita lihat menurut kalian semua nih guys, apa sih kira-kira ambisi itu? Kenapa orang bisa ambisi? Ya. Kalau menurut gue ya kita ini memang ada di lingkungan yang membuat kita yang tadinya nggak ambisi bisa jadi ambisi. Betul. Yes. Betul. Jadi lingkungan sekitar mempengaruhi. Ya. Contohnya kita ada tiap tahun yang namanya kayak review ya sama atasan. Oh, KPI kalau di dunia KPI, kerja. betul. Itu kita ditanya setahun ke depan Mau ngapain? lu mau ngapain? Dan apa Ya. yang sudah dicapai? Itu Ya. bahaya, itu yang membuat kadang-kadang pemicu sih. Ya, Betul. dan 5 tahun ke depan lu Yes. mau posisi apa yang lu raih gitu. Ya. Dan bos lu tuh nggak suka kalau lu ada di level yang stagnan gitu kan. Betul. Anggapnya berarti gini, kalau lu stagnan kan berarti lu memang nggak mau ngejar, lu nggak mau Atau lu kerja nggak punya keras. tujuan. Yes. akhirnya. Dan akhirnya nggak punya daya saing kan, Ya. seakan-akan. Dan kalau lu nggak punya daya saing, ya orang bagus kan buat perusahaan. Iya. iya buat perusahaan dan buat tim lu juga. Iya. Kenapa? Karena lu berarti lu kayaknya nggak jadi good player untuk tim lu kan, kan Betul. misalnya gitu. Betul. Nah, itu jadi orang yang tadinya nggak ambisi masuk ke lingkungan kayak gitu akhirnya dia kebentuk Jadi jadi iya, ambisi. iya. Kadang-kadang sebenarnya dari awal dia nggak ambisi, tapi karena memang sistem yang ada terbentuk ambisi, lu jadi ambisi gitu ya. Betul, betul. Bisa gitu nggak sih sebenarnya? Iya, iya, tapi menurut gue juga ya, karena memang ini kan dari adanya opportunity kan, sehingga orang bisa jadi ambisi yang tadinya nggak jadi ambisi. Iya. Tapi sebenarnya kedepannya ini Iya. orang yang berambisi itu jadi sebenarnya agak ngeri-ngeri juga. Iya, iya, iya. Karena dia akhirnya pada akhirnya dalam pekerjaannya bisa jadi dia kerja untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah. Karena demi untuk memenuhi OKR-nya atau KPI-nya, Ya, OKR. terus supaya bisa target tahun depan dapat bonus tahunan, Ya. kenaikan gaji. Yes. Akhirnya dia bisa mungkin orang ambisi itu bisa juga nyerang teman-teman di lingkungan Nah, itu ya. timnya gitu kan. Nah, gue baca dulu nih, ada menariknya. Iya. Jadi kalau menurut KBBI nih, Iya. KBBI. Jadi menurut KBBI itu adalah ambisius memiliki dua arti utama. Oke. Yang pertama adalah berkeinginan keras mencapai sesuatu. Iya. Yang kedua adalah penuh ambisi dalam mencapai tujuan tertentu. Betul. Hmm. Betul. Dan di sini ada survei, ada 5. Oke. Ya, kita bahas dulu nih. Ambisi. Jadi yang pertama itu adalah gini, ambisi orang-orang ciri-ciri ambisi adalah gini, berorientasi pada diri sendiri. Sepakat gak? Sepakat. Dia gak peduli lu. Iya, benar. Benar. Berkira diri sendiri Iya. lah. Iya. Selfish ya. Iya. Makanya nggak heran kalau di lingkungan perkantoran itu kan orang-orang ambisi itu pasti bisa kita lihat deh. Oh iya. Karena dia pasti bakal istilah kata nyikut kanan kirinya kan. Yang penting gua Iya. sampai tujuan. Betul. Iya. Yang penting gue bisa capai target gue. Iya. Gitu. Dan dia bisa istilah kata menjilat bosnya. Betul. Nah, dan itu common gak sih sebenarnya? Kapan? Sehari-hari sih, gue Iya. banyak ketemu, apalagi anak-anak muda ya. Iya. Iya, mereka bisa Iya. sikut kiri kanan Iya. supaya Betul. achieve. Betul. Chip ya. Betul. Maksudnya, gua kalau nggak gini gua nggak bisa sampai lah. Iya. Gitu ya. Iya. Iya. Gitu gitu ya. Iya. Iya. Bahaya juga. Oke, yang kedua adalah mengabaikan nilai-nilai rohani. Betul nggak orang ambisius? Setuju dong.
Iya. Iya dong. Kayaknya mereka emang nggak pernah mikirin hal rohani, kayak gitu. Karena semua yang dilakukan kan bertentangan ya. Betul. Kayak ngikut orang itu kan udah Iya, bertentangan. iya. dengan hal-hal. Iya. Bisa jadi Nggak ada kasih loh. Iya. Oh ngikut orang memang ada, ikut dengan kasih ya nggak ada. nggak ada. Iya, Iya. sikut dengan kasih itu gimana? Makanya dia mengabaikan. Dia mengabaikan apa? Mengabaikan apa namanya dengan rohani. Nah, Iya dong. untuk rekan-rekan nih ya. Iya, iya. Kalau ada 2 cewek ini coba apa lagi? Ini masih ada 3 dan 4 dan 5. Mungkin rekan-rekan bisa ketik nih. Komen ya. Komen. Komen ya, komen. Komen. Ada nggak di sekeliling kalian nih orang-orang yang cewek-cewek ambisi dari 5 ini nanti ya? Oke, coba yang ketiga nih. Yang ketiga adalah tidak puas dengan pencapaian saat ini. Sepakat Pasti. nggak? Pasti dong. Iya, Pasti iya, dong. iya. Kenapa? Ya sekarang pekerjaan kita itu kan dimulai dari uang, Ya. ya kan? Nah, pasti nggak akan cukup nih yang namanya, oh gua udah dapat gaji sekian, Iya sih. pasti dia pengen ada kenaikan lah gaji, dan itu yang diincar kan bonus tahunan, kemudian kenaikan gaji, Ya. ya kan? Nah itu bermula orang juga akhirnya bisa menimbulkan ambisi, ya kan? Apalagi yang paling berbahaya nih, orang-orang yang baru mulai bekerja nih, Ya. pasti mengutamakan namanya bagaimana gue punya karir yang baik, ya kan? Nggak puas ya? Gak puas Nggak gitu. puas. Ah gue udah sarjana S1 nih, gue Gua harus mau dapetin karir ini. yang cemerlang, gue mau ini, mau itu, mau ini. Akhirnya memang orang ambisi itu punya banyak keinginan sih Iya. sebenarnya. Nggak Iya. puas ya? Iya. Dan dia suka membandingkan dirinya dengan Ah! orang-orang Iya. di sekitarnya. Betul, Itu iya yang ya. membuat dia itu nggak pernah puas. Jadi misalnya, Iya, iya. wah selevelan gua udah manajer nih, Iya. gua masih asisten manajer. Iya. Wah, gua mesti lebih bagus gitu supaya tahun depan gua bisa sama levelnya sama dia. Tapi gua nggak puas. Wah dia gua nggak bisa nih kayak dia. Iya. Wah Iya. akhirnya Wah. muncul lah ya. Kan gua pernah ketemu temen gue yang saingan sama istrinya sendiri gitu loh. Serius? Secara ini, Pendapatan? secara iya. Apa? Kan dua-duanya sama-sama perform nih misalnya Ah. di bank A, di bank B atau di perusahaan A, perusahaan B gitu kan. Iya. Istrinya udah level ini, suaminya merasa kayak wah, kok istri gue lebih tinggi dari gue pendapatannya, Harus lebih baik nih, Wah, gue harus gue lebih di baik. atasnya nih. Iya. Padahal kan kalau secara rohani ya buat apa ya? Iya. Dan itu bisa merusak juga loh. Bisa. Tatanan rumah Betul. tangga juga kayak gitu. Betul, betul. Kalau dia nggak puas, memang bener ya. Apapun ya kalau dia muncul nggak puas, pasti gitu ya. Iya. Iya. Jadinya ya itu tadi maunya sikat sama ini itu. Iya. Bahaya banget ya. Iya. Oke, yang keempat nih. Yang keempat adalah menghalalkan segala cara. Sepakat gak? Orang yang ambisius tuh Pasti. menghalalkan segala cara. Pasti, Iya. pasti. Cara-cara Iya. curang dipakai ya. Betul. Bohong, Betul. atau Betul. Ngeklaim kerjaan orang lain. Iya. Nah, iya. Betul. Kan udah, dia bilang. Kalau ada apa tuh ceritanya tuh, kalau jelek aja disalahin ke anak buah. Iya, iya, Kalau iya. bagus aja diklaim. Wah, Iya, iya. itu benar-benar. menghalalkan. Jadi ada teman gue juga waktu sekantor. sambil minum ya? Iya, iya. Karena menghalalkan segala cara nih, kebetulan dia perempuan, Ya. bos kita adalah laki-laki, sampai jadi punya hubungan khusus lah, Aduh. supaya naikin karirnya dia. Oh, wow. Gitu. Ya itu nih salah satu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Itu repot. Betul. Kalau kayak gitu udah gelap mata nggak sih? Iya, Ya. pasti dong. Iya betul. Itu kalau udah menghalalkan segala cara dia jadi nggak bisa lihat mana yang baik mana yang benar. Bener, bener banget. Dia pikir mungkin gua harus pokoknya titik poin gua itu. Iya. Gua mesti Iya. itu apapun caranya. Betul. Dan akhirnya kalau nggak di dalam Tuhan ya, Ya. dia akan ke bawah ya dengan situasi yang kayak gitu ya. Karena nggak tahu yang namanya kebenaran. Ya. Menghalalkan Orang segala cara. ambisius itu. Ya. Ya, jadi rekan-rekan ada gak nih udah 4 poin nih ya. Saya tadi yang pertama orientasi kepada diri sendiri, Ya. menghalalkan, mengabaikan nilai-nilai rohani, tidak puas dengan pencapaian saat ini. Yang keempat adalah menghalalkan segala cara. Dan yang kelima nih, pada nih di ujung daripada podcast kita hari ini adalah orang yang ambisius katanya adalah orang yang kurang mengandalkan Tuhan. Oh, Jadi sih gue setuju banget. Setuju ya? karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul. Pasti ya. Pengalamannya, Betul. Kepintarannya. Koneksi, Iya. koneksi juga. Iya, dia punya resource-nya dia, kekayaan Betul. atau apa dia pikir bisa buat bayar atau nyuap. Ya gue nggak usah perlu, Iya mungkin dong. pikiran mereka jadi gue Iya. nggak usah perlu Iya. ini, Iya. gue punya cara-cara.
kalau untuk mencapai ini gue ini Iya. gue dekat dia aja, gue dekat Betul. ini aja. Betul. Iya. Jadi nggak mengandalkan Tuhan banget Iya. ya orang yang ambisius ya. Iya. Jadi sangat-sangat bahaya banget ya. Karena yang salah tetap dikerjain, Iya iya. ya kan? Bagaimana caranya dia apa maksudnya kalau bahasanya mengandalkan Tuhan, Iya. dia udah pakai pikiran sendiri, Betul. dia pakai cara yang mungkin notabene namanya ambisius sudah nggak mungkin lagi mengandalkan Tuhan, tapi pasti mengandalkan dirinya sendiri. Setuju. Nah, ada yang firman Tuhan yang mau dibagikan nggak nih kepada Hendrik nih, kepada rekan-rekan? Nah, iya, gua teringat sama firman Tuhannya yang kita harus mengandalkan Tuhan ya. Iya. Iya. Itu bisa untuk buka ayatnya itu. Kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Yes. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, Yeremia. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, mengapa kita mengingat itu ya ayat ini? Karena berkat itu kan Tuhan yang berikan itu. Itu sumber berkat kita itu dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya yang kita terima itu tuh istilahnya ya cuma sementara aja ya, gitu, tipuan aja gitu. Itu suatu saat akan diambil lagi gitu loh dari kita. Itu aku pernah lihat kejadian ada yang seperti itu. Jadi semua dia punya jabatan, kekayaan itu bisa hilang lenyap gitu. Ya. Karena dia nggak pernah mengandalkan Tuhan. Karena berkat yang dia terima itu bukan benar-benar berkat yang berasal dari Tuhan dengan melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Nah, kebalikannya justru ya ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tuh benar-benar menerima berkat sesungguhnya yang Tuhan sediakan buat kita. Dan aku percaya, maksudnya gue percaya berkat yang berasal dari Tuhan tuh nggak akan menjatuhkan kita ya. Yes. Sepakat. Di situ. Jadi mungkin sedikit yang gue tambahkan adalah kalau dia tahu kebenaran bahwa berkat itu dari Tuhan, maka pasti dia juga tidak akan melakukan yang jahat, termasuk dalam hal ambisi. Betul. Tapi justru di saat dia lagi kondisi sulit, di saat dia mungkin kondisi susah, bukan dikejar bagaimana dia memperoleh dengan menghalalkan segala caranya, tapi dia tetap menaruh hatinya percaya sama Tuhan. Wow. Iya. Ya, jadi rekan-rekan ya, Tuhan-Tuhannya jelas. Thank you Brother Hendrik, Brother Nemi. Jadi memang kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Nah, bagi rekan-rekan yang dikasih Tuhan, yang ingin mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, rekan-rekan bisa ikuti doa saya dan bisa mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bagi rekan-rekan yang ingin menerima Tuhan Yesus dan mengandalkan, ikuti doa saya dengan suara yang terdengar. Tuhan Yesus, pada siang hari ini aku datang kepada Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa, ampuni akan kejahatanku ya Tuhan. Basuhlah aku dengan darah-Mu Tuhan. Sucikan aku ya Tuhan. Masuklah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku senang namaku tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, untuk rekan-rekan yang udah membuka hatinya, bersyukur nih, seneng nih kita nih ya. Nah, ada lagi satu lagi bagi rekan-rekan yang mau memberikan hidupnya nih, nggak usah tinggal di kerjaannya, tapi tetap mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bagi melayani, gimana badannya ini? Iya, kita juga rindu untuk setiap rekan-rekan yang memang mau memberi hidupnya bagi Tuhan, dimanapun rekan-rekan berada. Mungkin rekan-rekan juga sekarang lagi di luar kantor, ataupun rekan-rekan sedang ada di dalam kantor, atau sedang melakukan aktivitas pekerjaannya di rumah.
atau sedang berusaha, kita mau berdoa. Yes. Buat rekan-rekan yang mau memberi hidupnya bagi Tuhan dan mau melayani Tuhan. Ya, bagi rekan-rekan yang mau, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu pada saat ini bagi setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan tayangan dari Miracle Days ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang membawa setiap rekan-rekan kami yang rindu untuk melayani Tuhan. Pakailah hidup mereka ya Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, supaya melalui kehidupan mereka baik di kantor atau dimanapun mereka berada, mereka juga dapat ya Tuhan menyaksikan akan kasih setia Tuhan bagi banyak orang yang mereka temui, dan hidup mereka dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wih, senang ya. Amin. Jadi rekan-rekan nggak usah ninggalin pekerjaan, tapi tetap bisa melayani Tuhan ya brother. Yes. Kalau mau lihat tayangan Miracle Days yang sebelumnya gimana brother? Apa yang mesti dilakukan sama rekan-rekan? Ya, jadi rekan-rekan bisa follow kita punya sosial media, Ya. Instagram, YouTube, Facebook, Jangkar Iman, untuk teman-teman bisa ngeliat, rekan-rekan bisa ngeliat Yes. podcast-podcast sebelumnya dan juga aktivitas kita ke depannya. Oke. Wow, nggak terasa kita udah mau selesai nih. Udah berlangsung. Kita senang rekan-rekan bisa mendengarkan kita dan kita belajar firman Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi nanti di acara Miracle Days. Shalom. 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 Sampai ketemu.